Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang akan terjadi kepada kita ketika gagal bayar telat 1 hari di pinjaman Shopee, khususnya S-Pinjam ya teman-teman. Ataupun SPayLater itu sama saja ya. Apa yang akan terjadi ketika kita 1 hari saja telat gagal bayar. Ini adalah pengalaman pertama saya sepanjang hidup saya teman-teman, galbay di aplikasi pinjaman online yang di Shopee. Nah, di video ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya itu gagal bayar telat 1 hari, telat 1 minggu, 1 bulan, hingga saat ini sampai 4 bulan. Saya cerita ya teman-teman, dulu saya adalah seorang penjual di Shopee. Dan saya itu banyak limit di pinjaman Shopee seperti SPayLater dan S-Pinjam. Tidak atas kemauan saya sendiri untuk pinjaman online, tetapi malah disuruh oleh Shopee untuk meminjam di aplikasi ini. Karena saya seorang penjual dan Shopee pun melirik saya sebagai calon nasabah untuk meminjam uang di aplikasi ini ya. Saya pun awal mula dulu itu tidak tertarik untuk meminjam ya teman-teman. Dan saya pun coba-coba untuk meminjam. Nah, saya pun daftar di S-Pinjam ataupun SPayLater ini ya teman-teman. Sebuah pinjaman yang disediakan oleh Shopee ya. Awal mula itu memang limit itu tidak terlalu besar. Awal mula saya itu mendaftar hanya mendapatkan limit 500.000 saja ya. Itu pun tidak bisa digunakan sekali belanja. Ada batas-batas tertentu ya, misal saya itu meminjam dalam waktu tempo 1 bulan, itu jatahnya ada 250, misal yang 250 lagi untuk jangka tempo waktu 3 bulan ya, seperti itu. Nah, semenjak saat itu walaupun saya ada modal, saya pun meminjam terus menerus ya sampai ketagihan, itu sampai limit sebesar 15 juta untuk aplikasi S-Pinjam. Dan SPayLater sendiri itu sampai 20 juta ya teman-teman. Nah, awal saya itu galbay itu adalah saya itu ditipu di aplikasi via Telegram yang mengatasnamakan via Netflix ya teman-teman. Buat kalian yang menginstal aplikasi Telegram, hati-hati karena di aplikasi Telegram itu banyak sekali penipu ya. Ketika itu ditipu oleh si penipu ini yang di aplikasi Telegram, kerugian saya mencapai 28 juta. Itu pun uang saya pribadi 8 juta dan sisanya itu uang pinjol dari Shopee ini ya teman-teman. Awalnya saya itu tidak ada niatan untuk galbay, berhubung saya itu ditipu dan tidak bisa membayar, mau tidak mau ya harus galbay ya teman-teman. Karena saya itu sangat pusing sekali ya, seperti yang Anda pikirkan, misal kalian itu apa yang terjadi ketika kalian itu gagal bayar ke depannya seperti apa, apakah ada penjara, apakah akan didatengin oleh si DC ini, atau semacam pikiran-pikiran yang semrawut ya teman-teman, entah kemana pikirannya tersebut ya. Setelah saya itu ditipu dan tidak bisa membayar pada jatuh temponya, saya pun telat 1 hari ya. Nah, yang terjadi adalah saya itu pertama kali diperingatkan oleh Shopee, disuruh untuk membayar dan disuruh untuk membayar tagihan dalam waktu tanggal sekian ya teman-teman. Nah, setelah lewat 1 minggu, saya pun mulai di WA oleh si DC ini, disuruh untuk membayar. Kalau tidak membayar, kalian akan diancam, akan disebar data, akan didatengin ke rumah, dan dia pun menakut-nakuti seperti diselesaikan oleh RT RW, mendatangi oleh kepala desa, seperti itu ya ancaman-ancamannya teman-teman. Tapi setelah mengalami fase-fase itu, telat 1 hari, 1 minggu, bahkan ini sudah mencapai 4 bulan ya teman-teman, saya pun enjoy dan tidak diteror oleh si DC ini karena sudah kesal dan tidak bisa membayar. Nah, si DC ini ketika kalian itu tidak merespon sama sekali, dia akan kesal dan mencari nasabah yang bisa ditarik ya teman-teman, ataupun bisa untuk uangnya dikembalikan ke perusahaan. Si DC ini hanya untuk menjalankan tugas ya teman-teman. Semisal ada nasabah seperti saya itu yang cueknya minta ampun, misal tidak membalas chat ataupun mengangkat telepon, dia pun lebih memilih kepada nasabah yang
banyak respon, banyak janji-janji untuk melunasi hutang. Nah, dia itu untuk dimanfaatkan ataupun ditakut-takutin supaya kalian itu bisa membayar ya. Aslinya itu nggak apa-apa misal kalian itu galpay berapapun juta ya teman-teman, karena di Shopee itu ada asuransi. Ketika ada nasabah yang gagal bayar, dia akan dilunasi otomatis oleh asuransi tersebut ya. Kali ini saya akan membaca komentar-komentar kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian seperti apa, ini saya akan membacakan ya teman-teman. Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Bang, saya juga ditipu belasan juta dan saya bingung mau bayar pinjol. Pinjolnya Go Pinjam, ada kami, dan Shopee Pinjam. Nah, ini adalah kasus seperti saya ya teman-teman. Kalian itu meminjam karena ditipu. Misal kalian tidak punya uang ataupun tidak menikmati hasil pinjaman online uang tersebut, maka kalian harus biarkan saja, galbaikan saja daripada kalian tutup lubang gali lubang, itu akan sangat membahayakan ya teman-teman. Nah, misal kalian itu seperti kasus seperti saya, semisal itu disuruh untuk pinjol dan untuk mentransfer si penipu ini, maka saran saya kalau si pinjolnya ini biarkan saja, tetap galbay saja ya, karena kalian itu tidak menikmati sama sekali seperti saya. Nah, ini adalah pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Bang, kalau galbay tetap nggak hapus aplikasi, gimana Bang? Soalnya ada niatan mau bayar kalau keuangan sudah pulih. Aku sudah galbay 5 bulan. Nah, buat teman-teman semua, bila kalian itu menghapus aplikasi Shopee itu percuma saja. Karena kalau kalian menghapus, itu data kalian itu sudah masuk di perusahaan Shopee ya teman-teman. Karena kalian itu mendaftar pakai KTP, pakai identitas wajah, itu semuanya data sudah di kantongin oleh perusahaan si Shopee. Jadi percuma saja kalian itu menghapus aplikasi tersebut. Nah, saran saya bila kalian itu galbay 5 bulan ataupun sudah mencapai 5 bulan, ada etikat baik ya bayar saja nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun nyicil itu nggak masalah. Itu adalah yang lebih bagus ketika Anda punya uang. Misal kalian tidak punya uang sama sekali ya mau gimana lagi, harus galbay. Nah, ini adalah pertanyaan yang ketiga. Kalau Kredivo gimana Bang? Saya telat 14 hari tapi di WA terus. Untuk akan di backlist dari kemarin gitu terus. Emang begitu ya teman-teman. Si DC ini berusaha untuk menekan kalian bagaimanapun caranya agar kalian itu mau membayar tagihan yang ada di pinjaman online ini. Si DC akan melakukan berbagai cara untuk menekan kalian agar kalian itu mau membayar ya. Seperti itu. Saya juga seperti itu. Saya itu di WA, di telepon setiap hari ya. Pas itu galbay selama 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Itu tiap hari saya itu di telepon, di WA, di teror terus menerus ya teman-teman. Sampai saya itu awal-awal itu pusing tidak tahu caranya. Dan saya pun cuek dan biarkan saja, lama-kelamaan si DC akan kesal ataupun capek untuk menagih kalian. Oke teman-teman, itu adalah video yang saya bagikan kali ini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Bila kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.